Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika, SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 10 semester 2, semua jurusan. Ya, materinya bab 2 pertemuan yang kelima. Babnya tetap sama, yaitu trigonometri, sub pokok bahasanya yaitu fungsi trigonometri yang terdiri dari pengertian fungsi trigonometri, fungsi periodik dan periode fungsi, grafik fungsi trigonometri. Pengertian fungsi trigonometri. Perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dapat dituliskan sebagai sin alfa sama dengan y per r, cos alfa sama dengan x per r, dan tangen alfa sama dengan y per x. Substitusi sembarang sudut ke alfa akan menghasilkan satu nilai sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Pemetaan sinus, kosinus, dan tangen merupakan pemetaan dari himpunan sudut ke bilangan real. Jadi, fungsi f alfa sama dengan sin alfa. Fungsi f alfa sama dengan cos alfa dan fungsi f alfa sama dengan tan alfa disebut fungsi trigonometri. Fungsi periodik dan periode fungsi. Jika terdapat bilangan P tidak boleh sama dengan 0 sedemikian sehingga fungsi f x plus P sama dengan fx, fungsi fx disebut fungsi periodik, harga P positif terkecil yang memenuhi fungsi fx plus P sama dengan fx disebut periode dari fungsi fx. Untuk setiap bilangan real K, periode fungsi trigonometri P dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. A. Periode fungsi fx sama dengan sin kx plus fx sama dengan cos kx adalah P sama dengan 360 derajat per harga mutlak K, atau P sama dengan 2pi per harga mutlak K. B. Periode fungsi fx sama dengan tangen kx adalah P sama dengan 180 derajat per harga mutlak K, atau P sama dengan pi per harga mutlak K. C. Periode fungsi fx sama dengan sin kx plus b dan fx sama dengan cos kx plus b adalah P sama dengan 360 derajat per harga mutlak K, atau P sama dengan 2pi per harga mutlak K. D. Periode fungsi fx sama dengan tangen kx plus b adalah P sama dengan 180 derajat per harga mutlak K, atau P sama dengan pi per harga mutlak K. Grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi sinus dapat diperoleh dengan membuat tabel nilai sinus dan sudut-sudut yang berada dalam daerah definisi. Grafik fungsi sinus untuk daerah definisi 0 derajat, 360 derajat sebagai berikut. Ya, kalian lihat tabel berikut ya. Itu ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X-nya itu adalah derajat sudutnya, sedangkan sumbu Y itu besaran sudutnya ya. Berdasarkan grafik di atas dapat ditentukan sifat-sifat grafik fungsi fx sama dengan sin x sebagai berikut. 1. Fungsi fx sama dengan sin x selalu mempunyai nilai untuk setiap x derajat. Yang kedua, fungsi fx sama dengan sin x mempunyai nilai maksimum untuk y sama dengan 1 dan x sama dengan 90 derajat. Sedangkan nilai minimum dicapai untuk y sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 270 derajat. Jadi negatif 1 lebih kecil sama dengan sin x lebih kecil sama dengan 1. Yang ketiga,
Fungsi fx sama dengan sin x periodik dengan periode 2pi. Grafik fungsi kosinus. Grafik fungsi kosinus dapat diperoleh dengan membuat tabel nilai kosinus dan sudut-sudut yang berada dalam daerah definisi grafik fungsi kosinus untuk daerah definisi 0 derajat sampai dengan 360 derajat sebagai berikut ya. Berdasarkan grafik di atas, perhatikan grafiknya ya anak-anak. Berdasarkan grafik di atas dapat ditentukan sifat-sifat grafik fungsi fx sama dengan cos x sebagai berikut. Yang ke-1, fungsi fx sama dengan cos x selalu mempunyai nilai untuk setiap x derajat. Yang kedua, fungsi fx sama dengan cos x mempunyai nilai maksimum untuk y sama dengan 1 dan x sama dengan 0 derajat. Sedangkan nilai minimum dicapai untuk y sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 180 derajat. Jadi negatif 1 lebih kecil sama dengan cos x lebih kecil sama dengan 1. Yang ketiga, fungsi fx sama dengan cos x periodik dengan periode 2pi. Fungsi tangen. Grafik fungsi tangen dapat diperoleh dengan membuat tabel nilai tangen dan sudut-sudut berada dalam daerah definisi. Grafik fungsi tangen untuk daerah definisi 0 derajat sampai dengan 360 derajat sebagai berikut. Perhatikan tabelnya, itu grafiknya memang lurus ke atas karena tangen itu kan terdiri dari y dan x ya, y per x gitu ya. Berdasarkan grafik di atas dapat ditentukan sifat-sifat grafik fungsi fx sama dengan tangen x sebagai berikut. 1. Garis x sama dengan plus minus k dikali 180 derajat per 2. Dengan k bilangan ganjil adalah asimtot ya. Yang kedua, fungsi fx sama dengan tangen x tidak mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Yang ketiga, fungsi fx sama dengan tangen x periodik dengan periode pi. Sekarang kita belajar melalui contoh ya. Berdasarkan grafik fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, buktikan bahwa nomor 1 ya, sin kuadrat ya pi per 2 plus cos kuadrat pi per 2 sama dengan 1. Yang kedua, sin kuadrat pi plus cos kuadrat pi sama dengan 1. Kita jawab ya anak-anak. Sin kuadrat 180 per 2, 80 derajat per 2, plus cos kuadrat 180 derajat per 2 sama dengan 1. Ya, 180 derajat bagi 2 kan 90. Sin kuadrat 90 derajat ya, itu kan 1. Ya, jadi sin 90 derajat itu kan 1 karena ada kuadratnya berarti 1 kuadrat. Cos kuadrat 180 bagi 2 kan 90 ya. Jadi cos 90 kalau cos itu kan 0. Karena cos kuadrat berarti 0 kuadrat. Jadi 1 plus 0 sama dengan 1. Jadi sama ya, ruas kiri dengan ruas kanan sama. Kalau kalian bingung menentukan sin 90 derajat, cos 90 derajat, kalian lihat tabel yang tadi sudah dijelaskan. Ya, lihat tabelnya. Yang kedua, sin kuadrat 180 derajat ditambah cos kuadrat 180 derajat sama dengan 1. Kalian lihat tabel grafik ya anak-anak, kalau bingung menentukan sin 180 derajat itu berapa, itu lihat tabel grafik yang sudah di depan tadi ya, tabel sin atau tabel cos gitu ya, tabel grafik sin dan cosnya dilihat gitu ya. Yang bagian sumbu y-nya itu loh ya, yang sudah ada lurusnya berapa. Jadi sin kuadrat 180 derajat sama dengan 0 karena sin kuadrat berarti 0 kuadrat. Dan cos 180 derajat adalah negatif 1 berarti karena cos kuadrat berarti negatif 1 kuadrat sama dengan 1. 0 ditambah 1, kalau min 1 kuadrat kan 1 ya. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan harus sama.
Setelah dijelaskan materi yang mulai dari awal sampai dengan akhir, seperti biasa kita ada latihan soal, ada 2 soal, tolong kalian kerjakan. Saya tunggu jawabannya melalui WA ya. Dan yang sudah mengerjakan jangan lupa absen. Ya, cukup sampai di sini pelajaran kali ini saya akhiri dan saya tutup dengan Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.